dalam rangka menyongsong Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Untuk itu, FISIP sangat menyambut baik tujuan tersebut dengan salah satu kegiatannya mengadakan pelatihan atau workshop pada pagi hari ini. Nah, masih banyak fitur-fitur yang mungkin selama ini belum dioptimalkan penggunaannya, maka oleh karena itu nanti pada workshop pagi hari ini mungkin Bapak Ibu pengampu mata kuliah bisa menanyakan lebih jauh, lebih lanjut pada narasumber. Nah, untuk susunan acara akan kami sampaikan. Yang pertama sambut pembukaan, yang tadi sudah kita buka dengan bacaan Fatihah. Yang kedua sambutan dari Pak Wadek. Yang ketiga pemberian materi oleh Ibu Nadia. Yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu kepada Prof. Dodi untuk memberikan kata sambutan pada Prof. Dodi, kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Yang saya hormati ada Prof. Mutia Hatta, kemudian ada Mbak Dini, ada Bu Wahyuni, ada Pak Freddy Tobing. Ini dosen-dosen senior pada hebat, luar biasa ya. Mau belajar terus walaupun mindnya berbeda. Saya sendiri ngerasain ya, kita harus masuk ke era yang sudah bukan ini lagi ya. Saya ingat waktu saya kuliah dulu ada dosen yang masih pakai mesin tik, saya heran belum bisa komputer waktu itu, padahal kita semua ada komputer. Ternyata baru sekarang kita merasakan bahwa masuk ke era PJJ kita gagap gitu. Termasuk saya di sini. Jadi tapi kita terus belajar ya. Saya mau mengatakan begini, bahwa ini adalah urat nadinya dari perkuliahan kita, dari kegiatan kampus kita. Kita nggak punya pilihan lain hanya dengan PJJ. Suka tidak suka, baik tidak baik, kita harus lakukan itu secara mendadak dan menyeluruh. Semua kegiatan dengan PJJ karena pandeminya semakin berbahaya. Yang kedua, saya tidak yakin apakah sampai semester ganjil 2021 kita sudah siap untuk tatap muka. Sebelum vaksin dilakukan, mungkin kita belum bisa tatap muka. Coba bayangkan, kalau vaksinasinya 2 tahun bagaimana? Itu yang mengerikan. Berbahaya buat semua untuk kegiatan tatap muka di kelas. Maka itu PJJ menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Bukan pilihan, keharusan gitu ya. Kita terpaksa gitu ya, semuanya harus masuk sini. Nah, bagaimana caranya kita pelan-pelan? Ya, semester lalu kami juga menyelenggarakan pelatihan seperti ini. Ya. Semester ini kita lakukan lagi yang baru datang ini, dan semua kuliah nanti kita haruskan kita indikan lagi. Walaupun mungkin belum dengan emas, sekarang mulai dengan emas, masih terbata-bata. Saya juga masih terbata-bata dengan emas, tapi sudah saya gunakan gitu ya. Ke depan saya kira akan makin lama makin pelan gitu ya. Kita akan sehingga perkuliahan akan berjalan, karena ini urat nadinya. Jadi kalau ini tidak jalan, hancur semua kita. Karena perkuliahan ada di sini, ya tidak bisa alternatif lain. Itu yang. Maka itu saya berterima kasih pada panitianya yang sudah capek-capek, Mas Santoso dan Mbak Nadia ya. Tidak bosan-bosannya Mbak Nadia bikin ini lagi, mungkin bahannya itu lagi yang diajarkan. Dan harus kita praktekkan. Pengalaman saya, kita nggak pakai 3 bulan saja, lupa lagi tuh. Jadi emang harus dibuka terus emasnya dan dipraktekkan sehingga kita bisa mengikuti kuliah dengan cara yang baik. Nah, yang menjadi keluhan mahasiswa adalah salah satunya adalah keterampilan kita dalam menggunakan ini. Ini hasil survei ya. Tapi ini tidak hanya terjadi di UI, ya, di ITB juga sama. Bahkan saya mendapat kabar di ITB di jurusan telekomunikasi masih ada dosen yang menggunakan WA untuk perkuliahan. Dan cara bayangkan, padahal di jurusan elektronik dan telekomunikasi. Jadi tidak harus susah berkecil hati ya, tapi kita tetap memperbaiki diri. Nah, untuk itu dengan sangat senang kami menyambut upaya ini. Semoga bermanfaat. Saya kira mahasiswa sangat berharap kita memiliki keterampilan yang lebih tinggi lagi karena mereka lebih cepat ya. Kalau mahasiswa nggak perlu training, dia sudah beradaptasi ya. Jadi saya tanya anak saya kalau ada kesulitan, dia perbaiki. Saya tanya, gimana caranya? Nggak tahu. Tapi dia bisa gitu loh. Jadi dia nggak tahu
teorinya, tapi mindsetnya memang sudah itu gitu loh, terbentuk ya oleh gadget dan segala macam. Kita yang nggak terbentuk oleh itu akan sangat ini sekali. Untuk itu dengan demikian saya menyampaikan selamat menikmati training emas 2 ini Bu Nadia ya, emas 2 ya, bukan emas 1 ya. Ini jauh lebih cepat, lebih kapasitas lebih besar. Semoga manfaat dan dapat digunakan dan kita bisa terus meningkatkan kinerja pengajaran kita lebih kepada mahasiswa lebih baik ke depan. Terima kasih. Saya harapkan, mohon maaf jika saya tidak bisa ikut sampai habis karena ada rapat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dodi atas sambutannya. Semoga pelatihan atau penyegaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Nadia untuk memberikan materi atau memulai pelatihan hari ini, dan selamat kepada Bapak Ibu untuk berworkshop pada pagi hari ini. Silakan Ibu Nadia. Kepada Ibu Nadia, silakan. Terima kasih Pak Santoso. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya di pagi hari ini. Kalau tahun lalu saya hadir sebagai narasumber, mungkin kalau saat ini adalah bagian dari tugas saya di Mendik untuk membagikan ini ke Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk mata kuliah wajib fakultas MMI dan PMPS. Mas Aji kemarin minta ini seat khusus, monggo, karena ini sifatnya berbagi dan bisa melancarkan perkuliahan kita di semester yang akan datang. Nah karena memang gradasi ya, ini saya melihat pesertanya nih Pak Santoso, Pak Wadek, bergradasi dari yang membuka link kelas masih perlu belajar sampai dengan yang mungkin agak sudah lebih advance. Saya lihat ada di sini Bu Riri ya, saya lihat, kemudian ada Mbak Estu, saya rasa juga sudah terbiasa. Kemudian siapa lagi yang Mas Maisa juga ya, saya lihat ada kemarin, lalu saya sempat ngintip di tahun lalu mata kuliah untuk PMPS itu ada Mas Agung. Mas Agung itu pengguna aktif juga di emas ya. Nah, karena gradasinya cukup banyak, Mbak Dini juga, apalagi nih Mbak Dini udah terbiasa dari bareng-bareng sama saya di 2008 merintis untuk Scale UI gitu. Jadi saya pikir mungkin karena gradasinya cukup lebar nih Pak Santoso, saya mulai materi saya dari yang sangat mendasar, bagaimana caranya membuka kelas di emas 2 gitu ya. Oke. Izin sharing ya Bapak Ibu sekalian. Oke, saya coba persiapkan, nanti mungkin selebihnya juga. Mohon maaf, Bapak Ibu ada yang sudah coba pakai MS Team di dalam perkuliahan atau rata-rata pakai Google Meet dan Zoom? Zoom dan Google Meet. Iya, dua itu Zoom ya, dua itu Google Meet dan aja. Zoom. Zoom atau Google Meet. Baik, kalau begitu. Nah, memang kalau nanti untuk video conference kita biasa pakai Google Meet dan Zoom. Sayangnya kalau Bapak Ibu senang pakai metode kolaboratif discussions gitu, Google Meet itu saya udah browsing, tidak ada menu breakout rooms. Kalau untuk Zoom dia punya menu breakout rooms, tapi kemudian sayangnya kita harus berbayar ya, kita harus bayar agak lebih mahal untuk itu, atau kita menggunakan fasilitas dari FISIP yang relatif jadi rebutan juga, satu akun untuk bareng-bareng. Nah, nanti mungkin ada sesi sedikit tentang MS Team karena kita semua punya akun MS Team free gitu ya, dan itu bisa digunakan untuk perkuliahan kita. Oke. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, emas itu singkatannya adalah e-learning ya, e-learning management system, electronic management system, LMS lah dia. Nah, kemudian karena kondisi COVID ini,
maka kita jadi mau tidak mau menggunakan berbagai jenis learning management system. Nah, learning management system banyak sebenarnya. Bapak Ibu kemarin sempat pakai Google Classroom. Google Classroom itu juga bisa dipakai sebagai sebuah learning management system. Nah, ada dua hal yang mungkin Bapak Ibu perlu fokus. Yang pertama adalah capaian pembelajaran ini. Capaian pembelajarannya nyampe atau enggak. Dan yang kemudian yang kedua adalah apa yang membuat pembelajaran menjadi lebih nyaman. Jadi LMS ini hanya wadah ya, media, tapi yang sebenarnya kita mau capai adalah dua hal ini, capaian pembelajarannya dan hal apa yang akan membuat pembelajaran menjadi nyaman. Nah, apa yang kemudian secara teknis Bapak Ibu harus perhatikan ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online? Yang pertama adalah satu, aktivitas pembelajaran daring. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau di kelas tatap muka, kita minta anak-anak misalnya kita bagi dalam kelompok-kelompok, kelas yang berbeda, kursi yang berbeda, kita minta untuk diskusi, kemudian nanti presentasi, itu kan kolaboratif. Atau misalnya kita minta ada mahasiswa yang mempresentasikan, nanti kemudian kita memberikan validasi. Atau misalnya kita mau ajak mereka nonton film, misalnya. Nah, itu kan semua aktivitas yang ada di dalam kelas. Nah, bagaimana itu kemudian hadir di daring, dalam jaringan. Jadi ini ya, aktivitas pembelajaran daring. Kemudian yang kedua adalah melihat siapa sih yang datang. Yang namanya daring, kita nggak bisa detect. Nggak mungkin kita asumsikan semua datang. Ada yang nggak datang juga. Bagaimana melihatnya? Lalu evaluasi, setelah kita ajak mereka beraktivitas secara daring, bagaimana bentuk-bentuk evaluasi? Dan yang keempat adalah mode yang mau kita pakai, sinkronus atau asinkronus. Jadi ini 4 item inilah kurang lebih yang saya akan sampaikan ke Bapak Ibu di pagi hingga siang sore nanti. Pak Sam, saya mohon izin, mungkin sampai dengan jam 12, sifatnya adalah kita tanya jawab. Jam 1 sampai jam 3, kita akan tetap hidupkan Zoom. Kita akan tetap hidupkan Zoom dalam konteks konsultasi. Bapak Ibu bekerja di emas masing-masing, mumpung punya waktu sekitar 2 jam, coba latihan di emasnya dalam sampai jam 3, saya akan tetap online di Zoom, tanya jawab bisa dilakukan. Jadi kayak mekanisme kayak di kelas. Jadi mereka kita minta kerja, kita tetap ada di dalam frame, gitu ya. Oke. Baik, yang pertama, mengaktifkan kelas emas 2. Ini bagaimana caranya? Karena biasanya pakai emas 1 kan? Jadi bagaimana caranya? Ini kemarin ada pesan nih dari Mas Yogo nih. Mbak Nadia jangan cepat-cepat ya, kita belum selesai klik-klik. Mbak Nadia udah pindah lagi ke menu berikutnya. Oke, saya coba share ini. Jadi yang pertama, ini adalah laman yang paling kiri atas adalah laman e-learning kita. Ya, namanya emas 2. Nah, nanti di situ ada akun Bapak Ibu dan password yang harus di-input. Silakan nanti mau di-input sesuai dengan akun dan password masing-masing seperti kita akses siap ya. Jadi ini pakai single on ID. Kemudian nanti Bapak Ibu lihat begitu kita buka, kemudian di sebelah kanan itu ada pembukaan kelas baru. Pembukaan kelas baru. Kemudian nanti di paling kiri ini atas ya, ada kayak kotak kecil ini. Nah, ini diklik bagian kotak kecilnya untuk mengaktifkan. Dan nanti kalau sudah diaktifkan, kita langsung bisa masuk kelas. Bayangannya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan mau masuk kelas E103. Itu bayanginnya gitu ya. Masuk E103. Gimana caranya membuka E103? Kan mesti pakai kunci. Nah, kuncinya itu adalah tadi kalau di e-learning pakai 2 kali kunci. Kunci pertama adalah memasukkan ID dan password. Kunci kedua adalah ngebuka kelasnya. Nah, membuka kelasnya adalah dengan mengaktifkan kotak yang kecil ini. Nah,
ini sebagai catatan untuk Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu apakah teman-teman yang sudah biasa menggunakan emas juga tahu. Jika posisi kelas Anda sudah aktif, maka di titik itu sinkronisasi jumlah peserta mata kuliah dengan SIAK langsung terputus. Jadi kan sekarang nih SIAK masih registrasi nih sampai dengan tanggal 12. Ya. Nah, sampai dengan tanggal 12 itu kan ada yang add, ada yang di drop lagi, ada yang ditambah, ada yang dikurangin gitu. Belum nanti kita masuk ke masa add drop. Itu juga gitu, ada sinkronisasi. Tetapi ketika kita sudah buka kelas, bayangkan kan Bapak Ibu, buka kelas, masuk mulai ngajar, terus ada anak-anak yang, Pak maaf, kemarin SIAK saya ngedrop, tapi sekarang udah bisa masuk lagi, saya masuk kelasnya Bapak, saya masuk kelasnya Ibu. Kebayangnya kayak gitu kalau misalnya ke ruang yang non-virtual, yang tetap muka. Nah, itu nanti ada caranya Bapak Ibu, saya akan sharing ke Bapak Ibu sekalian. Tapi yang pertama adalah kita buka kelasnya dulu. Buka kelas dan menganggap bahwa di dalam kelas itu sudah ada anak-anak yang memang terdaftar di dalam kelas kita. Nah, saya mau coba ajak salah satu dari peserta untuk mencoba langkah ini dulu. Siapa? Gantian stop share dulu saya. Mungkin saya malah justru mau challenge yang belum biasa. Mas Haji mau coba? Oke, monggo Mas Haji. Satu item dulu. Saya sudah masuk. Saya bisa dapat share screen, Mas. Share screen, Mas Haji. Share screen. Share screen. Oke. Biar kelihatan. Oke. Ada di sebentar di Google Chrome, sorry. Yes, ya. Betul. Ini ada 5 mata kuliah, tapi katanya yang bisa diklik cuma 3 ya. Yang diklik ini maksimal 3 sekali. Karena, oh ya, dalam satu kali klik betul, maksimum 3, betul. Nah, ini Mas Aji sadar ya, kalau kita sudah klik, berarti dia langsung disconnect sama SIAK. Berarti existing students yang namanya ada di sebelah kanannya Mas Aji itu adalah mahasiswa yang nanti akan masuk ke kelasnya Mas Aji. Oke. Betul. Nah, ini kalau sudah diklik, Mas Aji bisa turun ke paling bawah. Iya, dan save. Save. Ya. Oke. Mohon izin, Mbak Nadia. Ya. Introduksi sedikit. Monggo Pak Eko. Mbak, ini kan kebetulan saya masih begitu masuk itu masih pakai yang lama Mbak itu Mbak, emasnya. Emas 2 Mas bagaimana? Oke, emas 2 ya Mas. Itu Mas Eko lihat di linknya Mas Aji itu emas2.ui.ac.id. Itu alamatnya. Oh gitu. Emas 2. Oh gitu. Nah, soalnya begitu saya buka itu masih pakai yang kemarin, Mbak, 2 tahun yang lalu gitu, dua kali itu semester. Terus masuk di emas 2 ini, Mbak ya. Betul. Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih. Monggo. Nah, ini Mas Haji udah lihat ya, semuanya yang langsung ngisi sendiri ya, link enrollment key-nya ya. Nah, ini langsung ada enrollment key-nya. Nah, nanti saya akan kasih tahu, enrollment key kan ngingetnya susah ya, Bapak Ibu sekalian. Angkanya macam-macam. Nanti ada caranya untuk mengganti enrollment key supaya kita ingat. Nah, ini artinya kalau di sebelah kiri sudah ada tulisan link kelas, itu berarti kelasnya sudah aktif, Bapak Ibu sekalian. Nah, monggo silakan diklik coba, Mas Haji. Oke. Iya, inilah ruang kelasnya Bapak Ibu sekalian. Posisinya kosong. Tidak ada materi, tidak ada tugas, tidak ada apapun. Jadi jangan kaget kalau nanti bentuknya seperti ini. Ini berarti Anda sudah masuk, sudah membuka kelas untuk mahasiswa. Oke, sip. Gantian sharing ya, Mas Haji. Kita lanjut. Terima kasih. Terus dulu ya. Mbak Nadia boleh tanya? Ya, boleh. Kemarin kan Mbak Nadia sempat bilang ya jangan diaktifkan dulu supaya nanti kalau ada tambahan-tambahan mahasiswa jadinya nggak susah gitu. Itu jadinya gimana Mbak? Sampai tanggal 8 kan? Oh ya, berarti sekarang sudah boleh ya Mbak? Silakan, oh, ya. silakan. Terima kasih Mbak Nadia.
Ya, betul. Karena kenapa sampai tanggal 8? Sampai tanggal 8 kemarin kita masuk masa registrasi internal. Berarti lewat dari tanggal 8, kalaupun ada mahasiswa yang mau masuk ke kelas kita, itu adalah anak-anak yang lintas prodi, lintas fakultas, atau anak-anak mengulang. Gitu ya. Jadi yang gerbongnya agak di belakang tuh Mbak Reni. Jadi kita bisa tahu. Nah, nanti dia pasti akan tanya sama kita, passwordnya apa sih? Enrollment key-nya apa sih? Nah, karena dia tanya, kita jadi tahu. Oke. Nah, makasih Mbak Nadia penjelasannya. Ya, sip. Baik, jadi Bapak Ibu mudah-mudahan sudah jelas. Nanti silakan dicoba bagaimana caranya mengaktifkan kelas di Emas 2 itu seperti itu. Ya. Baik, yang kedua, nah, ini tadi memeriksa mahasiswa peserta mata kuliah Anda dan enrollment key untuk mereka yang menyusul mendaftar. Jadi karena kita sudah aktifkan per tanggal sekarang, tanggal 11, berarti kalau nanti ada perubahan, ada anak lain yang mau masuk, nggak bisa, karena kita sudah aktifkan. Pintunya udah kita tutup, ibaratnya gitu kan, nggak boleh masuk. Nah, kalau mau masuk, ada passwordnya. Oke, nah bagaimana caranya kita untuk melihat siapa saja dan berapa jumlah mahasiswa yang ada di kelas kita? Ini apa namanya materinya, saya coba prakteknya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, caranya tadi ya, kita masukkan password. Oke, bagaimana caranya kita mau melihat siapa yang ada di kelas kita, gitu ya. Oke, nih Bapak Ibu lihat ya, ini ada 2 tombol yang penting di dalam Emas. Tombol yang kiri atas nih, yang kecil ini untuk dorong keluar masuk. Kayak handphone, kan ada kan handphone yang bisa keluar masuk begini nih menunya. Sama satu lagi ini, tombol turn editing on. Ini adalah 2 tombol yang Bapak Ibu perlu ingat kalau Bapak Ibu mau kotak-katik kelas. Nah, caranya untuk tahu berapa sih jumlah mahasiswa, ini di sebelah kiri di bagian administration, itu ada users, kemudian enrolled users. Nah, ini kita jadi tahu. Inilah mahasiswa yang terdaftar di kelas kita. Jumlahnya ada 29 mahasiswa. Mbak Nadia, itu page tadi di homepage ya? Di depan ya? Betul. Jadi kan ini kan kelasnya kan tadinya kosong ya. Mas Haji ya, kelasnya kan kosong. Ini kan kalau ini punya saya sudah dikatakan kosong seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal dorong nih yang bagian kiri atas, bagian administration, users, enrolled users. Nah, ini nanti ketahuan. Oke, kali ini siapa yang mau coba? Berapa jumlah mahasiswa MMI atau PMPS-nya? Mas Yogo, Mas Maisa? Mau coba? Ya, saya udah ini kok Mbak, cuma nggak bisa di share screen aja nih hari ini. Oke. Silakan, ada yang mau coba? Pak Eka mau coba? Sudah aktifkan kelas emasnya? Atau kita mau coba dengan Mas Aji lagi, monggo Mas Aji. Ketahuan jumlahnya berapa mahasiswanya? Nggak ketemu tuh Mbak, aku bingung nyarinya. Ini di sini ya, terus di sini? Di share screen aja. Di share screen aja. Oh sorry, sebentar. Share screen, sebentar. Oke. Kan kita mesti tahu dong ya. Nah, oke, betul. Oke, kita lihat yang antropologi bisnis. Itu ada tulisan click to enter this course. Iya, itu dia. Ya. Ya.
Begini. Oke, betul. Nah, itu yang tadi bisa keluar masuk Mas Aji. Paling kiri atas ada kotak Iya. orange. Yes, betul. Benar sekali. Nah, cari users. Cari di Users. Atas tuh administration, kiri users. ini. Administration kan ada Oh, course ini. administration. Ya, Ini betul. users. Oke. Enrolled users. Enroll users. Ya, berapa jumlah mahasiswa Mas Aji di mata kuliah antropologi bisnis? Coba ke bawah. Di bawah? 2 partisipan found ya. Iya, betul. Jadi jumlah mahasiswanya ada 42 orang mahasiswa. Nah, ini penting untuk Bapak Ibu. Padahal kelas saya batasi 30 orang. Nanti kita bisa mendelete yang tidak kita ini. Bisa. Bisa, Mas Aji. Bisa. Itu kan ada tanda kali kan di sebelah kanan itu. Oh, tanda. Oke. Ya, itu nanti mungkin sebaiknya Bapak Ibu sabar sampai dengan penutupan masa registrasi. Ya. Ya, nanti kalau sudah penutupan masa registrasi, Bapak Ibu sudah tahu berapa jumlah mahasiswa Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, Pak Sunarto dan Pak Santoso sudah membuat pembagian kelas. Kalau untuk mata kuliah MMI dan PMPS. Jadi, Bapak Ibu tinggal menggunakan pembagian tersebut untuk memeriksa apakah nama mahasiswa yang terdaftar di dalam emas Bapak Ibu sama dengan mahasiswa yang terdaftar di dalam list. Oke, saya close ya. Baik. Oke, baik. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Ya, tadi saya sampaikan ada 2 tombol penting dalam proses editing kelas, dan editing on dan users. Oke. Enrolled users adalah mahasiswa yang sudah terdaftar pada kelas Anda. Tadi yang saya sudah berikan contoh. Enrollment methods adalah metode untuk mendaftarkan diri pada kelas Anda. Nah, gunakan menu enrollment methods ini untuk anak-anak yang dia susulan. Tidak ada di dalam kelas Bapak Ibu, ya, tetapi dia terdaftar di siap. Jadi kalau sampai itu terjadi, nggak usah bingung, karena Bapak Ibu sudah punya nih menu yang namanya enrollment methods. Ya, enrollment methods ini adalah cara untuk mendaftarkan diri pada kelas Anda tanpa Bapak Ibu harus daftarkan. Anak itu bisa mendaftar sendiri. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Oke, sudah terlihat ya. Nah, ini tadi ada enrolled users, paling kiri atas. Users, enrolled users. Di bawahnya ada enrollment method. Ya. Nah, ada enrollment method, Bapak Ibu klik. Keluar deh dia nih, seperti ini. Enrollment method di sebelah kiri, diklik, keluar seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, nanti ini ada gambar bunga kecil nih di bagian self-enrollment student. Di sini. Jadi kita mau minta mahasiswa itu coba bagaimana dia bisa mendaftarkan dirinya sendiri dia di kelas. Jadi kita nggak perlu repot input satu-satu gitu. Ya. Nah, ini kita klik gambar bunga kecil ini. Saya ulang ya, Bapak Ibu ya. Ini tadi enrollment. Mbak Nadia, maaf. Ya, Mbak. Ya, Mbak Wahyuni. Aku lagi nyoba masuk tadi ke emas. Nah, untuk mendapatkan yang ini harus klik apa, Mbak? Oke, saya ulang ya. Maaf ya, mundur sedikit. Kok nggak gitu. Nih, misalnya ini mata kuliahnya Bu Wahyuni kan? Nah, ini kan di sebelah kiri atas ada yang kotak kecil orange tuh Bu, bisa didorong keluar, masuk. Oke, terus nanti ada tulisan administration. Oke. Iya Mbak, oke Mbak, lanjut Mbak. Users, nggak apa-apa, users,
enrollment method. Oke. Nah, ini ada gambar bunga. Terima kasih. Sama-sama. Ada gambar bunga kecil nih di sebelah kanan sini. Ini Bapak Ibu klik. Bu Nadia. Saya Mutia. Iya, Prof. Mutia. Saya di kelasnya kok cuma ada 1 ya mahasiswa. Oh ya? Nggak ada. Apa belum terisi atau gimana ya? Saya nggak ngerti itu. Nanti saya cek ya Bu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kita lihat sama-sama Bu. Nah, ini enrollment key. Kita lihat di sini. Ada gambar pensil nih Bapak Ibu. Ya. Ini kan angka nih bentuknya nih. Lupa nanti kalau angka. Tulis aja passwordnya narsis deh atas nama diri sendiri. Nadia gitu misalnya. Jadi yang mau masuk kelas saya passwordnya adalah Nadia gitu. Oke, kalau ini sudah, jangan lupa press enter. Maka password itulah yang nanti Bapak Ibu sekalian bagi ke mahasiswa yang belum terdaftar di mata kuliah kelas Bapak Ibu di EMAS 2. Gitu ya. Oke, saya beri contoh mungkin ini kan kelas keterampilan akademik ya. Mbak Riri boleh bantu saya Mbak Riri? Oke, apa nih? Jadi ceritanya Mbak Riri jadi mahasiswa saya yang ketinggalan, terus kemudian mau mengambil mata kuliah saya yang ini, keterampilan akademik. Passwordnya Nadia. Keterampilan akademik. Ya, bisa share Mbak Riri. Cuman saya belum pernah jadi mahasiswa nih. Ntar dulu ya. Masuk ke Mas 2 seperti biasa sebentar ya. Betul. Kasih ya Mbak Riri. Bentar, agak lemah. Jadi terbayang bahwa untuk Bapak Ibu sekalian, oh mahasiswa tuh nanti prosesnya seperti itu. Jadi kita nggak ada kendala ya untuk mengizinkan mereka masuk ke kelas kita gitu. Saya share screen-nya dari sejak pura-puranya mau masuk ya? Yes, betul. Udah kan ya? Udah ke-share ya? Oh ya, sudah. Oke. Terus, nah kan saya nggak bisa nemu nih. Apa tadi lupa. Nah, di paling kanan atas ada gambar apa? Ya, betul itu. Ya, dicari keterampilan akademik. Bentar dulu. Ini ya. Keterampilan, Mbak. Keterampilan. Oh, ini mahasiswa kayak gini ya kalau ya betul. Nah, itu kan ada beberapa kelas. Cari yang kelasnya Nadia tuh. Nah, ini yang biasanya muncul nih di mahasiswa. Kelasnya yang mana? Bu Nadia. Karena ada banyak gitu. Coba carinya di itu Mbak Riri. Di mana? Jadi bukan pakai yang query, tapi pakai yang gambar kaca pembesar itu. Nah, itu di tulisan search. Yes. Sama, Nat? Tetap sama ya? Oh. Bentar ya. Oke, sebentar. Kayaknya saya harus bikin sedikit magic di sini. Bentar. Atau ini kali. Boleh ya? Ya, Mbak Riri, saya bikin magic dulu di sini. Coba sekarang, Mbak. Mudah-mudahan udah ketemu. Ya, nggak mau. Bentar ya. Belum ya? Oke. Bisa gitu ya. Ini kalau yang ngeklik punyanya orang nggak boleh ya? Ngeklik punya orang nggak boleh ya.
Bentar ya, ini harusnya sih bisa nih. Ada jeda kali, Nat? Beberapa. Enggak, course date-nya yang saya buat ini. Saya buat apa namanya? Saya buat pindah. Oke, sekali lagi ya Mbak, mudah-mudahan bisa kali ini. Oke, coba ya. Ya, bentar. Ini tak iniin dulu ini kali. Nggak mau, Nat. Ya mau ya, oke baiklah. Atau saya keluar dulu terus masuk lagi gitu? Siapa tahu. Siapa tahu ya, siapa tahu Coba dicoba. ya. Soalnya kalau langsung ada contoh kan lebih gampang dimengerti. Benar. Apa tadi keterampilan akademik ya? Ya, belum mau, Nat. Belum ya? Oh, cuma 2 ini aja yang muncul. Oke, mungkin sekarang kita coba. Atau saya pura-pura masuk ke kelas saya. Intinya adalah tadi ya, password untuk apa namanya? Password untuk password masuknya itu yang perlu. Misalnya PMPS gitu ya? Betul, misalnya PMPS. PMPS apa sih? Pengantar. Mbak Riri udah aktifkan PMPS-nya? Udah. Oke. Pengantar metode penelitian sosial. Oke, coba sekarang yang sosiologi industri Mbak, mungkin kalau Sosiologi keterampilan industri ya. Sosiologi industri. Kenapa dia ke sini? Sosiologi industri. Ada? Oh, aneh ya. Bentar deh, Nat. Dashboard ya. As a student. Oh, harus pindah ke as a student ya? Bisa. Bentar. Nggak bisa. Nggak mau. Biasanya kalau diklik ini, dia di bawah ada ya? Oke, itu satu cara ya. Kalau nggak bisa juga, sorry Mbak Riri, kita gantian sharing. Iya, tetap. Belum masuk kelas nggak bisa as student ya kalau belum masuk kelasnya. Iya, coba dimatiin dulu Mbak Riri, gantian sharing. Kalau sampai pun dengan mekanisme password atau enrollment key tadi nggak bisa, Bapak Ibu ada satu cara lagi yang bisa digunakan. Tadi dulu, Nat. Share screen-nya dimatiin. Enggak. Sekarang saya bingung, share screen-nya matinya di mana? Oke, ini saya deh. Saya matiin ya. dong, Nat. Maaf. Udah ya? Oke. Terima kasih. Ya, kalaupun nggak bisa, maka kita bisa lakukan dengan cara manual enrollment. Manual enrollment, jadi kalau misalnya self enrollment nggak bisa, manual enrollment. Caranya adalah ini ada tanda orang tambah. Nah, ini seperti ini misalnya. Lalu saya mau tambahkan siapa? Mbak Riri sebagai mahasiswa saya. Namanya Rafaela. Nah, ini ya. Kita assign dia sebagai student. Oke. Kita add. Itu tapi berarti jadi dari kita ya? Betul. Kalau tadi berhasil si mahasiswanya sendiri gitu ya? Betul. Jadi ada 2 cara untuk menambahkan mahasiswa yang susulan belum masuk ke kelas kita.
Satu, dengan cara enrollment key, kita bagi, nanti mereka cari mata kuliah kita, kemudian memasukkan enrollment key-nya, atau cara lain kalau itu tidak bisa Bapak Ibu dengan manual enrollment. Manual enrollment itu caranya tadi seperti itu, saya ulang ya. Enrollment method, manual enrollment, lalu ada tanda plus orang di sini. Kemudian kita cari orangnya, siapa namanya. Saya kasih contoh tadi Mbak Riri, Rafaela. Kita klik akunnya, jangan lupa dia di-assign sebagai students. Kalau misalnya kita punya asisten, tadi saya sempat suri dengar Bu Wahyuni, bagaimana kalau misalnya asisten gitu ya. Nah, asisten itu hanya bisa di-assign sebagai non-editing teacher. Non-editing teacher itu artinya dia bisa mengoperasikan, tetapi dia tidak bisa mengentry soal misalnya, bahan. Jadi dia mungkin mirip dengan student, bedanya non-editing teacher ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk koreksi, untuk absensi. Nah, ini posisinya pakai non-editing teacher. Jadi kalau atau misalnya gini, oh kok partner kita belum masuk ya, tapi kita udah masuk nih, kayak Mas Aji tadi udah ngaktifin ya. Partnernya diganti, terus habis itu belum masuk ke dalam kelas emasnya. Nah, gunakan saja yang manual enroll. Oke, ini nanti kita assign dia sebagai students atau sebagai teacher. Sementara saya assign sebagai students. Nah, sekarang pasti Mbak Riri sudah bisa mengakses mata kuliah keterampilan akademik saya atau mata kuliah sosiologi industri saya di sini. Seperti itu Bapak Ibu ya, caranya untuk meng-add atau menambahkan peserta mata kuliah yang belum terdaftar karena kita sudah aktifkan kelas emas kita. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Ya Mbak Nadia, saya nyoba tapi sudah sampai kelas, tapi yang bagian awal tadi yang enrollment method ya, masuknya dari mana nggak keluar dari saya yang administrasi itu. Oke, Pak Ari. Saya udah ya. Coba di sini Pak Ari ya. Pak Ari udah di sini belum? Sudah. Bentar, belum muncul. Sebentar, belum keluar. Sudah gambar ini? Sudah. Kalau sudah gambarnya seperti ini, Pak Ari lihat nih sebelah kiri. Nih, ini memang tombol kecil ini tombol menipu nih Pak. Iya. Nah, ini diklik aja. Terus nanti kalau sudah klik users, baru enrollment method. Saya klik tapi yang administration nggak muncul. Yang muncul navigation. Ke atas? Ya. Oh, ke atas ya. Ini ada tombol. Oke. Ke atas, betul-betul. Oh, navigation nggak ada itu administrasi? Administrasi nggak ada? Nggak ada. Mata kuliah apa Pak? Mata kuliah apa Pak? MMI sudah muncul. Oh, oke. Jadi saya sudah bisa melihat yang sampai mata kuliah ya, gitu. Tapi kok mau yang ke administrasi enrollment methods itu nggak muncul, yang muncul hanya navigasi. Oke, baiklah. MMI kita taruh di mana ya Pak San ya? Nanti mungkin secara teknis bisa ya kita bantu ya Pak Ari ya. Di komunikasi Mbak MMI. Iya, satu komunikasi Mbak. Oke, baik. Nanti kita kita coba bantu. Makasih. Kita lanjut dulu. Yang penting tadi ya menu-menunya diingat ya Bapak Ibu ya. Nanti PowerPoint-nya dibagi. Oke, ya. Oke, ini enroll users dan enroll method. Mudah-mudahan sudah jelas untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang menu yang ketiga adalah tadi. Ini tadi sudah saya ajarkan bagaimana caranya mengganti enrollment key. Ini nanti bisa diulang ya, karena materinya sudah ada, bisa dicoba yang diklik bagian ini untuk merubah enrollment key. Oke, lalu item yang keempat.
kontak Anda dengan mahasiswa Anda sebelum perkuliahan. Nah, ini kan MMI dan PMPS, kalau Mas Aji mungkin mahasiswa yang lama-lama yang waktu face to face ya kita belum online udah pernah ketemu. Jadi ngontaknya gampang. Ini anak-anak angkatan 2020 bisa jadi kita belum pernah ketemu sama dia. Nah, sama ini Bapak Ibu nitip ke Pak Santoso dan Mas Indra untuk bikin pengumuman di Siak NG. Ini yang saya deteksi seperti ini nih. Jadi ada WAG chat grupnya ditaruh di mana namanya di Siak NG itu nanti anak-anak ngambil dari sini. Nah, saya mau share Bapak Ibu ada menu yang namanya announcement. Announcement ini adalah menu yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengumumkan apapun yang Bapak Ibu mau mahasiswa Bapak Ibu tahu. Baik itu nomor telepon, email, kalau mau tidak terbuka ya, atau pengumuman apapun, reminder, jangan lupa ya, dikumpulkan tugasnya tanggal sekian. Gunakan menu announcement. Karena menu announcement ini adalah menu yang kemudian Bapak Ibu pastikan, ya, kita bisa pastikan semua mahasiswa yang terdaftar menerima pengumuman tersebut. Saya sih usulkan kalau untuk komunikasi gunakan satu ya. Kalau memang mau pakai emas ya emas. Atau kalau mau pakai WAG ya WAG. Seperti Mbak Riri, saya tahu tuh Mbak Riri itu semua disentralkan di emas. Jadi semua pengumuman nggak ada pakai WA. WA nggak ada. Nah, jadi tidak ada pakai WA, semuanya tersentral. Mengelola. Ya, pengelolaannya semua tersentral di emas gitu. Jadi track-nya kelihatan, satu itu. Kedua, kalau dia kemudian melakukan kesalahan, teman-teman, Pak Santoso, Pak Narto, Pak Parimin, itu sudah punya akses untuk semua mata kuliah di fakultas, termasuk untuk PMPS dan MMI. Jadi kita trackingnya mudah dari situ. Jadi ini pasti semacam sistem sentral yang kita bisa gunakan, baik itu komunikasi. Kalau di WA, kita nggak bisa lihat kan Bapak Ibu, karena itu komunikasi Bapak Ibu dengan mahasiswa. Tapi silahkan digunakan, tapi yang jelas saya perkenalkan ada menu announcement.